Oke, kita ketemu lagi. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara manajemen user di Mikrotik gitu. Manajemen user lokal ya, bukan Radius dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan kita mau login ke Mikrotik seperti ini, kita tuh membutuhkan user gitu. Defaultnya adalah admin, passwordnya adalah kosong, nggak ada passwordnya. Jangan ditulis kosong gitu. Nah ada yang gitu dulu. Saya pun dulu kosong atau terus empty gitu, ternyata nggak bisa. Jadi passwordnya kosong, nggak ada passwordnya. Oke, kemudian untuk manajemennya kita bisa cek di bagian sistem user. Nah, di sini ada user default seperti yang saya bilang tadi, itu ada admin. Jadi ini adalah user default yang tidak bisa dihapus. Defaultnya tidak bisa dihapus. Tapi kita bisa menghapus user admin dengan catatan ada satu user yang grupnya full juga. Jadi grup full ini adalah haknya seperti pada kebanyakan OS. Jadi kita tahu bahwa setiap user itu punya hak masing-masing. Contohnya ada full, berarti dia bisa ngapain aja. Kemudian ada write, dia bisa mengganti beberapa konfigurasi tapi masih terbatasi oleh beberapa konfigurasi juga. Kemudian ada juga yang read. Nah kalau read ini dia cuma bisa ngeliat aja tapi nggak boleh mengubah konfigurasi. Jadi istilahnya itu boleh lihat tapi nggak boleh pegang. Nah gitu. Oke, jadi kalau misalkan kita tambahkan satu user dengan grupnya full, misalkan user 1, passwordnya saya kosongin ya, maka user yang admin ini bisa dihapus. Karena kita punya satu grup yang full atau punya user dengan grupnya full. Karena aneh aja kalau misalkan kita ibaratkan router ini sebagai rumah, terus kemudian user ini sebagai kuncinya, aneh aja kalau kita buang kunci utama kita sedangkan kita nggak punya kunci cadangan. Jadi kita harus bikin kunci cadangan atau bikin user cadangan supaya kita bisa masuk ke routernya kalau kunci utamanya hilang. Nah seperti itu analoginya gitu. Oke. Nah jadi grupnya ini bisa kita edit di bagian sini, di bagian grup. Di bagian grup kita bisa edit di full, read, sama write, atau kita bisa tambahkan. Ini ada policy-nya. Nah beberapa policy kalau misalkan Anda nggak tahu ini fungsi untuk apa, Anda bisa deketin kursornya seperti ini. Misalkan sensitif itu apa? Nah, sensitif Anda ada penjelasannya, see sensitive information gitu. Jadi melihat informasi yang sensitif, contohnya kayak password dan lain sebagainya gitu. Next, kemudian di bagian user ini, kita balik ke bagian user. Kalau misalkan kita tambahkan, kita bisa menambahkan user dengan pertama kita kasih username yang hanya kita sendiri yang tahu. Misalkan namanya adalah Yoga gitu, misalkan nama saya. Grupnya adalah whole. Kemudian kita bisa kasih password di sini. Passwordnya misalkan saya kasih 123 gitu, biar susah. 123. Oke, nah proteksi pertama kita bisa kasih password. Nah proteksi yang lebih advance lagi adalah di menu bagian allowed address. Allowed address ini artinya user ini diperbolehkan login dari IP berapa gitu. Contohnya IP saya itu adalah saya cek di dulu cmd IP config. IP saya adalah 172.16.99.10. Nah saya coba untuk memasukkan IP yang berbeda 16.99.11 misalkan. IP saya kan 10. Harusnya kalau misalkan kita coba user ini nggak bisa login gitu. Saya nggak bisa login pakai user ini karena IP saya berbeda. Kita coba ya, why? Oke. Usernya adalah Yoga. Kita buka new inbox. Oke. Kita coba pakai user Yoga. Passwordnya 123 ya tadi ya. Loh, kok kenapa bisa? Kok tetap bisa login? Jadi kalau kita melakukan manajemen user terus kita kasih di bagian allowed address ini, yang sini, maka dia hanya memfilter berdasarkan layer 3 atau berdasarkan IP. Sedangkan tadi kita masuk menggunakan MAC address. Jadi kita masuk tadi kan menggunakan MAC address nih, pakai ini nih. Nah, maka supaya IP kita udah ke blok, kita harus login menggunakan IP. Nah, ini baru ke blok, kita nggak bisa login. Nah tapi kan ada user nanti yang bisa pas di refresh tuh keluar MAC address-nya, dia tinggal loginnya pakai MAC address. Nah ada cara supaya MAC address ini bisa di hide gitu, jadi nggak kelihatan. Pokoknya ketika kita buka seperti ini, nah ini kan kelihatan semua nih MAC address-nya. MAC address-nya kelihatan. Biar nggak bingung saya matiin wifi dulu. Oke. Nah MAC address-nya kan kelihatan di refresh, jadi kita masih bisa masuk menggunakan MAC address. Nah supaya nggak bisa kelihatan atau mau kita hide, kita bisa masuk ke bagian IP neighbor. Tuh, IP neighbor. Nah di sini ada discovery setting. Kalau misalkan ini kita none, kita set jadi none. Why? Maka pas kita buka new inbox, nih dia nggak akan kelihatan. Jadi kita refresh sampai mouse kita rusak, ya nggak akan muncul gitu loh, nggak akan muncul karena neighbor discovery-nya kita matikan. Nah
Tapi kalau walaupun kita udah matikan yang discovery, tapi kalau Anda hafal MAC address interface-nya, maka kita tetap bisa masuk nih. Nah, seperti ini. Nah, gimana caranya supaya MAC address-nya itu ke-hide dan dia nggak bisa masuk lewat MAC address di Winbox? Caranya adalah kita masuk ke menu tools, Mac server. Nah, di Mac server ini kita bisa manajemen Mac telnet, karena kalau telnet itu bisa login pakai Mac. Kemudian Mac Winbox, karena Winbox juga bisa pakai Mac. Kemudian Mac ping, karena kita bisa ping pakai MAC address juga. Nah, kita mau menonaktifkan di bagian Winbox. Jadi di bagian sini kita nonkan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita login pakai Mac nggak bisa. Jadi mau nggak mau kita harus login menggunakan IP 2.16.99.10. Nah, kita keblok seperti itu. Nah, supaya nggak keblok gimana ya, IP kita di bagian sistem user. Nah, ini tadi, ini kita set jadi IP kita. Atau Anda juga bisa tambahkan seperti ini. Nih, saya copy aja. Oke, 10. Bye. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita bisa login. Nggak, saya A1 50. Nah, bisa. Oke, mungkin segitu aja video tentang manajemen user di router kita dan manajemen login untuk mikrotiknya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.